Oke, lanjut lagi. Kita setelah materi yang kemarin, ya. Sekarang apapun yang sudah kita rencanakan, apapun yang sudah kita gambarkan ke depan, kita mau menikmati masa lansia ataupun saat pensiun seperti apa. Bagi mereka yang mungkin yang seumuran saya, otomatis kan kita pensiunnya dalam posisi lansia. Tapi kalau dengan untuk apa namanya teman-teman millennials mungkin akan ingin pensiun 10 tahun lagi, ya, pada usia 30 mungkin, atau mungkin pada usia 40, ya itu nanti bisa direncanakan apapun itu. Nah sekarang masalahnya yang pertanyaan sering yang beberapa datang ke saya adalah, ya Le, aku punya uang, bisa aku merencanakan. Kalau gajiku sekarang mungkin lebih, aku bisa merencanakan mungkin. Tapi wong kondisinya pas-pasan gimana? Wong saat ini aja aku untuk sehari-hari susah. Ya. Ya itu memang kita kembali kepada sebuah privilege. Harus kita akui bahwa mereka yang punya uang, mereka yang kaya, itu punya privilege, punya sebuah keistimewaan atau suatu kesempatan untuk bisa mencoba berkali-kali, ya, karena mereka mungkin berasal dari keluarga yang memiliki cukup uang sehingga mereka berani untuk mencoba, berani untuk gagal, kemudian berani mencoba lagi, gagal lagi. Itu mereka mungkin masih secara sumber daya itu masih memadai. Tapi harus disadari, dan saya sadari juga, dan saya juga pernah dalam posisi seperti itu. Pada saat benar-benar kita nggak punya uang, pada posisi kita benar-benar minus, anggaplah dalam posisi pengangguran yang kita bergantung kepada orang lain hidupnya, bahkan makan pun kita numpang sama orang lain. Pada saat itu mungkin kita nggak bisa bicara gimana, ya. Tapi sebenarnya itu kembali kepada semangat juang kita, ya, karena kita semua terlahir sebagai pemenang, ya. Kita ini adalah hasil dari perjuangan benih-benih yang luar biasa yang menjadi kita, yang telah memenangkan sebuah pertempuran sehingga bisa lahir kita di dunia ini. Sehingga kita ini sebenarnya terlahir sebagai pemenang. Tinggal di dalam kehidupan kita pada awalnya, dalam perjalanan itu kita mengalami banyak hal yang membuat kita tidak lagi memiliki mental sebagai pemenang. Kalau kita mau lihat coba anak-anak kecil yang masih usia balita, bagaimana mereka struggling, bagaimana mereka berani melakukan apapun mereka lakukan. Manjat, nggak takut jatuh, api apapun nggak. Tapi akhirnya orang-orang dewasa di sekeliling mereka yang membatasi mereka dengan melarang jangan ini, jangan itu, jangan ini, dan jangan-jangan gitu ya. Nah, pada posisi tersebut saya tidak bicara ini untuk mereka yang sudah punya uang. Yang sudah punya uang nanti kita pada sesi yang berikutnya, sesi untuk mulai usaha dan juga pengembangan dan investasi, kita bicara yang lain. Tapi sekarang saya bicara fokus kepada mereka-mereka yang saat ini dalam kondisi quote to quote memiliki keterbatasan secara finansial, ya. Dan saya cukup bisa memahami, saya 3 tahun menjadi puskesos, ya, petugas puskesos yang berhubungan langsung dengan mereka-mereka yang memerlukan bantuan sosial, dan saya bisa menyelami, ya, bagaimana kondisi mereka. Jadi saya bisa berkata dan bisa bicara sekarang. Pada dasarnya secara besarnya kita bicara bahwa itu kita harus perlu yang namanya merubah, men-switch, ya, merubah nasib dari Anda, ya, nasib dari Anda atau kita yang dalam posisi tidak atau kurang beruntung ini. Dan kita harus merubah yang namanya nasib. Jadi rubah nasib, ya. Meskipun sebenarnya konteksnya tidak seperti ini, tapi kita mengenal itu sebagai nasib. Ya wis nasibku koyo ngene piye maneh, gitu kan biasanya. Ya wis tak lakoni ae. Bahasa itu sering kita dengar dan saya sering mendengar saat saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dan ya saya nggak bisa bicara apa-apa saat itu gitu karena memang benar keterbatasan kondisi. Nah, ini kita bisa nasib ini kita bisa terjadi karena apa, ya. Nasib ini terjadi itu karena karakter kita, ya, karena karakter kita dibentuk dari lingkungan kita. Dari karakter lingkungan kita inilah karakter mereka-mereka yang menerima nasib apa adanya,
ya kan? Nah, karakter-karakter seperti ini itu adalah suatu hal yang terjadi karena sebuah atau akumulasi dari berbagai kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita tersebut, ya. Kebiasaan kita udah biasa seperti ini, biasa kerja ini, ya kan, biasa kalau biasanya kerjanya ini turun temurun akan seperti ini. Itu kebiasaan-kebiasaan itu berasal dari tindakan-tindakan, ya. Tindakan-tindakan menjadikan kebiasaan, dan tindakan ini terjadi akibat buah dari yang namanya pikiran, ya. Jadi kalau kita mau merubah nasib kita, itu yang pertama kita rubah adalah pikiran atau mindset kita. Maksudnya bagaimana? Meskipun saat ini Anda nggak punya apa-apa, meskipun saat ini Anda sedang dalam posisi pengangguran dengan uang di kantong Anda 0 rupiah, kalau Anda mau merubah pikiran Anda, kalau Anda mau memaksa diri Anda untuk merasakan belajar berpikir benar tentang kehidupan ini, saya percaya, ya, dalam waktu 3 bulan lagi hidup Anda akan berubah. Mungkin tidak drastis tiba-tiba jadi orang kaya, enggak. Minimal pada 3 bulan lagi Anda sudah mulai memiliki pekerjaan, mungkin mulai memiliki uang meskipun nggak banyak, dan itu bertahap. Karena konsistensi perlu 90 hari, ya. Minimal 21 hari. Ya, ini sudah menjadi suatu hasil penelitian, dan saya pribadi sudah pernah merasakan itu. Jadi saya ingat sekali waktu saya sekitar awal atau tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an saya benar-benar kondisi sangat-sangat minus, di mana waktu itu saya saya tanda petik tertipu, ya, dengan perusahaan bodong, ya, sehingga saya bekerja sekian bulan dan saya nggak dibayar pada saat itu, sehingga terpaksa saya ada di kota lain jauh dari Malang, ya, di Jawa Barat, salah satu kota Jawa Barat. Tidak ada sanak, tidak ada saudara, tidak ada siapapun di sana. Dan saya kerja beberapa bulan, uang saku saya sudah habis, dan gaji nggak dibayar. Luar biasa. Sehingga saya pada itu setiap harinya saya numpang di kenalan-kenalan untuk sekedar makan, ya. Kemudian saya bertemu dengan beberapa teman, kumpulan kita bersama di sana, sama-sama senasib kita berjalan. Dan kita melewati beberapa bulan menjadi gelandangan di sana. Ya terpaksa, ya kan. Nah, tapi waktu itu, ya, karena saya kebetulan memang sudah tertempa sebelumnya dengan suatu pendidikan kan yang berhubungan dengan karakter saya tidak bisa terima hidup seperti itu, ya. Sehingga saya mulai berakal, mulai berpikir gimana caranya. Ya, sambil kita jalan, sambil cerita, otomatis kan namanya kita gelandang, ya, kita tanda petik gelandang sebagai anak jalanan waktu itu. Ya, kita ketemu sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngerumpi, ya biasa kan kita. Nah, akhirnya di situ ketemu bahwa ada sebuah toko kaos waktu itu yang dia menjual kaos oblong, ya. Mungkin sekarang dikenal sebagai distro. Terus saya ngobrol sama yang punya. Waktu itu saya bilang, tak bantu boleh nggak jualin? Ini harga berapa? Kalau saya ngejualin dikasih berapa nanti, gitu kan. Nah, waktu itu belum ada HP, ya, belum ada zaman apa segala macam, sama nggak ada, kita nggak punya sosial media, nggak ada waktu itu. Ya, saya belum nggak punya karena memang tidak ada. Ya, HP terakhir saya pun hilang, dicuri orang. Ya, saya dari situ akhirnya oke. Saya bicara dan ono gambarnya Pak Pas. Ya. Ada punya gambarnya nggak, A? Gitu. Ada dikasih gambar. Dan saya mulai sambil jalan, saya ketemu orang, saya nawarkan di masjid, saya tawarkan. Akhirnya saya tawarkan, ada, aku mau berapa harganya, sekian. Oke. Ya, tak antar, tak ajak mereka. Ya, beli satu. Akhirnya dapat saya. Jalan lagi, beli 2. Ada terkumpul setelah 1 bulan, terkumpul uang yang cukup untuk saya gunakan sewa internet. Ya, waktu itu internet masih ada di warnet, ya.
Saya punya uang, saya internet di sana, kemudian saya mulai browsing, mulai lihat, cari lowongan, ya kan, cari pekerjaan, saya ngelamar, kirim lamaran gitu kan. Kemudian kita juga melakukan pengiriman lamaran baik fisik dan juga mau juga dicetak waktu itu pakai amplop coklat, kirim di kantor pos, kita kirim. Setiap punya uang cukup buat makan, sisanya saya pakai buat browsing, buat nyetak lamaran. Saya melamar kemanapun saya lamar. Dan tetap akhirnya dari usaha jualan itu lumayan saya dapat. Saya udah mulai bisa tampil lebih rapi, ya kan, tampil sebagai seorang yang lebih kelihatan, tidak gembel seperti sebelumnya. Dan itu akhirnya membawa saya dipanggil wawancara oleh sebuah perusahaan dan saya harus ke Jakarta. Nah, waktu itu saya hasil daripada jualan tidak hanya kaos, akhirnya kan punya itu, dan juga kios itu, dan beberapa kios-kios tetangganya pun percaya dengan saya. Akhirnya mereka kasih barangnya, bahkan tidak hanya kasih brosur, ya kan, tidak kasih foto, mereka bolehkan saya bawa contoh barang, ya kan. Akhirnya tak bawa, ya, di waktu itu saya pakai tas, saya bawa, saya contohkan, orang bisa langsung beli transaksi, ya kan. Saya bawa contoh satu, saya jual itu, saya dapat, balik lagi, saya bayar kepada yang punya, saya ambil satu lagi, jalan lagi, setiap hari seperti itu. Ada kaos, kemudian termasuk juga rokok dan sebagainya lah. Saya pokoknya jalan dan ketemu orang saya tawarkan, ketemu orang saya tawarkan. Dari saya punya uang cukup untuk datang ke Jakarta untuk wawancara ke perusahaan tersebut. Ya udah pasti saya juga harus rapi ya dengan pakaian yang saya masih ada. Di jalan kita ke situ, kemudian wawancara beberapa perusahaan. Akhirnya salah satu perusahaan menerima saya dan saya pun akhirnya diterima dan ikut training di Jakarta. Dan setelah itu saya pamit dengan teman-teman saya ke Jakarta, training di perusahaan tersebut, kemudian saya dikirim ke Bali. Saya menjadi kepala cabang di Bali. Ya, ini kisah nyata. Dari saya benar-benar nol, nggak punya uang, tapi saya punya pemikiran. Saya nggak mau terima keadaan. Saat itu saya terima karena mungkin saya sudah nggak tahu, karena saya sempat masuk dalam quote sebuah sekte sesat di sana. Terjerumus. Tapi ya sudah, itu terjadi dan saya merasa bahwa benar kalau kita mau, dan memang tidak gampang, itu perlu sebuah tekad yang benar-benar luar biasa. Ya, kita mau. Asal kita mau berubah, pertama kita harus berubah pikiran kita. Dari pikiran kita yang berubah, maka akan berubah juga tindakan-tindakan kita. Kita akan menyesuaikan. Dari situ kebiasaan kita pun berubah. Dengan kebiasaan kita berubah, karakter kita berubah. Karakter kita berubah, nasib pun berubah. Yang penting sekarang kita harus bisa berpikir dan memikirkan bahwa saya mau berubah. Ya, saya nggak puas dengan kondisi sekarang. Ya, dan itu adalah hal yang mungkin. Ya, kalau dikatakan kalau pengangguran nggak punya uang nggak bisa. Saya sudah pernah buktikan. Ya, saya sudah punya dari level benar-benar pengangguran, anak jalanan, menjadi kepala cabang di Bali saat itu dari proses itu yang terjadi. Karena apa? Karena pola pikir. Karena pola pikir yang menjadikan terjadi. Saya nggak bisa terima dan akhirnya saya mau belajar dan itu prosesnya panjang. Mungkin kapan-kapan kalau kita ketemu kita bicara lebih panjang lagi. Oke, untuk Anda tetap semangat bahwa selalu ada jalan keluar. Kalau kita percaya, kita pasti bisa. Ya, kalau kita mau pasti ada jalan. Semangat, jangan putus asa karena Tuhan selalu bersama kita. Salam.